Bagaimana kita mau takut atau kita khawatir kalau melawan Prabowo yang berkali-kali kalah gitu loh. Prabowo belum pernah punya pengalaman menang. Biasa orang angku tuh bakal kalah, itu biasa ya. Dan mungkin nggak baca sejarah juga ya. Abraham Lincoln itu kalah 20 kali, yang ke-21 kali maksudnya begini, Andre, dan menjadi presiden Amerika. Jangan emosional dong lo, gimana? Nah, gue masih tahu sejarah. Sejak berdirinya republik ini belum pernah ada seorang presiden ya yang baru dilantik langsung memecat 3 orang hakim, belum pernah. Presiden Prabowo Subianto memberhentikan sementara 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang terjaring OTT dalam kasus suap vonis bebas Ronald Tanur. Baru Bapak Prabowo, sebelum-belumnya belum pernah. Ketiga hakim ini adalah Erianto Wahdamanit, Mangapul, dan juga Hari Hanindyo. Ketiganya ditahan oleh Kejagung pada Rabu 24 Oktober 2024. Juru bicara MA, Yanto, menegaskan bahwa keputusan pemberhentian ini diambil Presiden berdasarkan usulan dari MA. Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan, korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Bapak Prabowo dilantik tanggal 20, tanggal 23 dia udah pecat 3 hakim. Ibaratkan naik motor masih gigi 1. Udah langsung full power. Kita butuh lawan yang juga pernah menang gitu loh. Kalau lawan yang kalah terus nggak greget gitu loh. Mau diapain lah? Nggak apa-apa. Mungkin ada yang angku dan nggak apa-apa. Itu hal yang lumrah. Nantinya jika putusan pengadilan tetap dan menyatakan 3 hakim bersalah, maka Presiden Prabowo juga tak segan langsung memecat. Yanto menegaskan nantinya ketiga hakim ini akan diberhentikan tidak dengan hormat. Jadi bisa dipastikan ya, jangankan 3 hari, 5 tahun ini dia akan bersihkan semua penyakit-penyakit yang ada di bangsa ini. Ya, dengan segala dalam tanda kutip segala dosa masa lalunya, maka beliau tidak akan pernah menegakkan keadilan seadil-adilnya. Itu menurut PDIP, anak-anak Abah, dan juga menurut Adian Napitupulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesombongan Adian dan PDIP tiada akhirnya. Rekam jejak Adian di berbagai media televisi masih hangat di telinga kita. Saat itu Adian berkata, tak mungkin kita akan kalah dengan orang yang berkali-kali kalah. Dan tentunya kita masih ingat tamparan Andre Rosiade kepada Adian. Orang angkuh bakalan kalah. Namun itulah yang terjadi. Yang angkuh dan sombong tetap sombong ketika kekalahan demi kekalahan telah terjadi. Prabowo Subianto akhirnya memenangkan Pilpres 2024. Pertanyaannya, masihkah kita meremehkan Prabowo? Mari kita saksikan video berikut ini. Para pemirsa, masihkah perlu Adian dan PDIP kita bela? Silahkan isi kolom komentar opini terbaik Anda. Ya, dengan segala dalam tanda kutip segala dosa masa lalunya, maka beliau tidak akan pernah menegakkan keadilan seadil-adilnya. Itu menurut PDIP, anak-anak Abah, dan juga menurut Adian Napitupulu. Adian Napitupulu kan itu aja senjatanya dulu ya kan. Dia itu pelaku penculikan. Mana mungkin pelaku penculikan bisa menjadi presiden? Mana mungkin pelaku pelanggaran HAM menjadi presiden? Tapi sekarang kok nggak kedengaran ya suara Adian Napitupulu ya? Udah nyaman dia, Wak. Udah anggota dewan. Baru dilantik kemarin. Dari atas bilang, Adian agak rem-rem dulu kau ngomong ya. Aku rindu mendengarkan suaramu, Bang Adian. Mana kegarangan Bang Adian yang dulu? Aku rindu. Aduh ya. Semenjak jadi ketua, Ibu Puan Maharani ya agak disenyap-senyapkan lah sedikit ya kan. Iya, karena apa? Makin keluar makin banyak nanti yang ditangkap. Bayangkan lu, baru 3 hari Bapak Prabowo menjabat, udah 3 hakim yang ditangkap ya, kalau tidak salah dari Pengadilan Negeri Surabaya. Saudara-saudara sekalian, kita harus menghadapi kenyataan bahwa masih terlalu banyak kebocoran, penyelewengan,
korupsi di negara kita. Ini adalah yang membahayakan masa depan kita dan masa depan anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Hari ini saya akan membacakan press release terkait dengan kegiatan Kejaksaan Agung terhadap ketiga hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Bahwa sebagaimana telah kita ketahui bersama, kemarin pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2004 ya, telah terjadi penggeledahan dan penyitaan oleh tim penyidik Pitsus Kejaksaan Agung RI di beberapa tempat di Surabaya terkait dengan adanya dugaan korupsi dan gratifikasi penanganan perkara atas nama Gregorius Ronald Tanu ya. Kejaksaan Agung melalui tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap 3 orang oknum hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya. Adapun 3 orang oknum hakim yang diamankan tersebut berinisial ED, HH, dan M di Surabaya. Penangkapan dilakukan karena diduga yang bersangkutan melakukan tindak pidana korupsi berupa suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama terdakwa Ronald Tanur. Terhadap hal tersebut, Mahkamah Agung menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap 3 orang oknum hakim Pengadilan Negeri Surabaya dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah. Ya, jadi Mahkamah Agung menghormati proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Yang terkait perkara nomor 1466 kasasi PIT 2024 atas nama terdakwa Gregorius Ronald Tanur, anak dari Irwar Tanur, pada tanggal 22 Oktober 2024, 1 hari sebelum Kejaksaan Agung melakukan proses hukum terhadap 3 oknum hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut ya, majelis yang memeriksa Gregorius Ronald Tanur, anak dari Edward Tanur, majelis kasasi telah memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut ya. Jadi putusan kasasinya telah diputus dengan amarnya mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi garis miring penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya. Kemudian membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 454 garis miring PIT B 2024 garis miring PN Surabaya tanggal 24 Juli 2024 tersebut. Kemudian mengadili sendiri, 1. Menyatakan terdakwa Gregorius Ronald Tanur, anak dari Edward Tanur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Eksekusi atas perkara Gregorius Ronald Tanur, anak dari Edward Tanur, dapat dilakukan oleh jaksa dengan petikan putusan setelah dikirim ke pengadilan pengaju. Dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya, SEMA nomor 2 2010, setelah proses minutasi selesai di Kepanitraan Mahkamah Agung. Salinan resmi dan bundel A akan dikirim ke pengadilan pengaju, yaitu Pengadilan Negeri Surabaya,
dan tanggal mutasi, tanggal kirim akan diinput pada aplikasi SIAP, Sistem Informasi Administrasi Pengadilan. Kemudian salinan putusan diupload pada direktori putusan MA agar masyarakat bisa mengakses dan mengunduhnya. Terhadap peristiwa tersebut, Mahkamah Agung merasa kecewa dan prihatin karena peristiwa ini telah mencederai kebahagiaan dan rasa syukur terhadap rekan-rekan hakim seluruh Indonesia atas perhatian pemerintah yang telah menaikkan tunjangan dan gaji hakim berdasarkan revisi PP nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung dengan PP nomor 44 tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas PP nomor 94 tahun 2012. Terhadap 3 orang hakim pengadilan negeri Surabaya tersebut, setelah mendapatkan kepastian dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Agung, maka secara administrasi hakim tersebut akan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung, dan apabila di kemudian hari dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka ketiga hakim tersebut akan diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Presiden. Ya, demikian pernyataan sikap Mahkamah Agung.